Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Serta hadirin dan hadirat, lebih khusus pada kedua mempelai kita yang gagah dan cantik. Alhamdulillah. Dan tak lupa kita mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah dari ayahanda yang telah menyerahkan anaknya untuk bisa bersama-sama dengan kekasihnya yang tercinta. Ini semua tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Kakanda yang tercinta, siapa nama lengkap tak? Nasrullah. Masih hafal nama istri tak? Siapa namanya? Hah? Nasrullah dan Nur Insan. Nasrullah bahagia jika hari ini? Bahagia sekali. Apalagi Nur Insan ya? Bahagia ya? Alhamdulillah. Untuk nasihat bagi Nasrullah, yang pertama, Anda sekarang sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang suami. Maka yang pertama, perbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawat. Amalan tergantung dari niatnya. Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang niatnya karena Allah menikah untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga dirinya, maka dia juga akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kita bukan jomblo lagi, ya, tidak seperti ini kameramen jomblo-jomblo semua. Ini dia sekarang seorang yang sudah mendapatkan pasangannya. Sebagaimana yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Dia yang berhak mengatur istrinya. Dia yang berhak mencari pekerjaan untuk menafkahi dirinya dan anak dan keluarganya. Selesai pengantin, sampai kita tua, tetap kita kata-kata sayang. Kemudian yang keempat, selalu memuji istri, baik penampilan, makanan, dan kata-katanya. Ya, dan Rasulullah, misalnya, masak istri tak di rumah. Apa yang dibilang? Enaknya makanan tak? Enaknya makanan tak? Cantiknya tahu hari ini? Ya. Coba sering bilang begitu supaya istri selalu bahagia di rumah. Kenapa banyak suami, banyak istri lari dari rumah? Karena biasanya suami kata-katanya selalu marah-marah. Kenapa ini asinnya? Tidak manis kopinya? Nah, mulai hari ini, kalau kita dibikinkan kopi sama istri tak, bilang, Masya Allah, walaupun pahit kopi, kalau engkau hadir di depanku, menjadi manis kopinya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, nasihat untuk Nasrullah kepada istrinya adalah berusaha untuk membimbing istrinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia kita bersahabat, di akhirat pula kita akan bersahabat. Karena Allah memerintahkan aqimis sholata li zikri,
dirikanlah sholat agar engkau mengingatku. Dengan rajinnya kita sholat di rumah, dengan rajinnya kita beribadah di rumah, maka Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Artinya, engkau ajari istrimu, kau bimbing istrimu, dan engkau bimbing dia untuk menjadi istri yang soleha. Karena satu saat nanti, dia akan mengaruniai anak, dan anak tersebut akan menjadi soleh dan soleha ketika istri juga soleh dan soleh. Api, dan satu jadi air. Kalau marah yang laki-laki, usahakan diam yang perempuan. Jadilah Anda seperti air yang menyirami. Kalau suaminya marah, usahakan Anda wahai istri, usahakan cari tempat yang baik supaya suami tidak marah. Kenapa? Kalau sama-sama marah, maka akan terjadi yang namanya perceraian. Rasulullah SAW minum setengah, lalu Aisyah radhiyallahu anha ketika dia minum, Rasulullah minta, kasih kak gelasmu wahai Aisyah. Maka tiba-tiba Aisyah kasih gelasnya. Tapi tiba-tiba Rasulullah putar-putar gelasnya. Dia putar. Nah putar. Maka Aisyah mengatakan, apakah engkau jijik dengan bekas minumanku wahai Rasulullah? Karena kau putar-putar ki. Dia bilang, tidak wahai sayangku. Saya cari di mana letak bekas bibirmu itu, maka disitulah saya minum.